Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang Pancasila sebagai etika politik. Sebagai etika politik, Pancasila itu tidak hanya perlu diketahui oleh politikus tetapi juga oleh semua warga negara Republik Indonesia. Jadi pembahasan tentang Pancasila sebagai etika politik memang adanya di kampus-kampus atau di lembaga pendidikan, tetapi maknanya sebenarnya itu adalah suatu pemahaman yang harus dipahami secara adil dan merata di seluruh warga negara Republik Indonesia. Kenapa demikian? Karena apabila ada tokoh politik atau politikus yang tidak beretika, dampak dari perbuatannya itu adalah masyarakat. Kalau untuk dirinya itu tentu dia berhadapan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu penting kita mengetahui bahwa politik itu diatur secara etika oleh Pancasila. Nah, itulah yang akan saya sampaikan. Kenapa begitu? Pertama, secara rasional, Pancasila itu adalah undang-undang, adalah dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang karena dia dasar negara itu dalam kehidupan bernegara, dalam ketatanegaraan, dan dalam berpolitik di dalam negara, tentu saja juga harus berdasar kepada Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum itu ada dua. Pertama, hukum tertulis. Kedua, hukum yang tidak tertulis. Pada hukum yang tidak tertulis itu, inilah yang disebut norma-norma etika. Dari mana etika itu lahir? Etika itu lahir berasal dari kebudayaan. Kebudayaan yang telah ada sejak dahulu kala melahirkan perilaku moral. Dari perilaku moral itu dikeluarkan ada namanya code behavior moral. Nah, kode perilaku moral ini dikumpulkan, dikulminasikan, dia menjadi etika. Jadi etika di negara-negara barat, ilmu etika itu sangat perlu. Kenapa? Karena dia itu tidak lahir dari budaya-budaya yang mempunyai nilai-nilai kebaikan, sehingga mereka menyebut nilai universal. Kalau orang Indonesia, nilai budaya kita itu sejak dahulu selalu ada yang namanya nilai budaya non material. Budaya itu ada dua. Pertama, budaya material, budaya yang nampak seperti bangunan, cangkul, topi, baju budaya, baju-baju tari, alat-alat tari, mata uang. Yang kedua ada namanya budaya non material. Budaya non material tidak terlihat. Contohnya sikap jujur, sikap toleransi, sikap tolong menolong, itu adalah budaya non material. Dan itu sudah ada oleh warisan nenek moyang kita sejak dulu. Jadi kalau orang Indonesia tanpa belajar ilmu etika, maka dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, bagaimana penerapan Pancasila itu di dalam berpolitik? Nah, ada 5. Apakah yang 5 itu? Ini dia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu? Artinya semua politikus dalam melaksanakan politiknya di negara kita ini, maka dia itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya semua ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa itu diimaninya. Nah, itulah etika politiknya. Dia tidak mau menzalimi rakyatnya. Kedua, kalau orang barat menyebutnya human right, hak asasi manusia. Kalau kita kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya politik di negara kita diatur secara etis oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, solidaritas bangsa. Tidaklah mungkin politikus yang lahir dari negerinya sendiri, dari saudaranya sendiri, menzalimi rakyatnya sendiri. Kalau penjajah oke, bisa kita terima. Kalau dia membuat kebijakan atau kekuasaan dia itu tidak beretika, wajar.
Tapi kalau solidaritas, kita ini bersaudara walaupun budaya kita berbeda. Mana mungkin seorang politikus mau menzalimi saudaranya sendiri. Yang keempat, demokrasi. Etika berdemokrasi diatur oleh sila-sila Pancasila tadi. Kemudian, keadilan sosial. Keadilan sosial itu adalah suatu cara sehingga suatu bangsa tidak terpecah belah. Terpecah belah itu karena ada kesenjangan sosial. Maka timbullah konflik-konflik. Kemudian penerapan yang 5 tadi. Itulah yang penting diketahui dan diamalkan oleh para politikus di negara Republik Indonesia, karena yang 5 itu adalah dasar negara, adalah nilai-nilai budaya yang lahir dari kebaikan-kebaikan. Kalau selanjutnya kita bisa melihat, menganalisis bagaimana negara-negara lain dengan negara-negara yang berdasar dengan negara kita ini. Hanya kita negara yang berdasarkan Pancasila. Kita lihat pertama, ada namanya aliran individualistik, di mana mereka itu menganggap manusia itu lahir secara individu, merdeka untuk mencapai semua keinginan. Maka aliran inilah yang menciptakan suatu pemahaman-pemahaman liberal, sehingga muncullah demokrasi liberal. Demokrasi yang berazas kepada kebebasan individual. Karena itu tadi manusia dianggap sebagai makhluk individu. Kemudian ada yang kedua, manusia dianggap sebagai makhluk sosial. Sehingga karena dia sosial, sehingga ada aturan-aturan etika atau nilai-nilai moral yang ada di dalam mereka, yang disebut, bisa juga disebut dengan semen society, society semen, berekat sosial, berekat dia. Mereka individu satu dengan individu kedua, membentuk komunitas, dan pemikiran ini melahirkan sosial komunis. Sehingga dalam sebuah negara, aturan tersebut dijadikannya aturan negara. Inilah yang menjadikan sebuah negara menjadi sosialis komunis. Nah, bagaimana etika Pancasila dalam memandangnya? Kembali kepada sila kedua, sila pertama, yang berkaitan Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan adil dan beradab. Maka manusia itu di dalam negara kita ini diakui secara etika mempunyai dua fungsi, yang sehingga disebut dengan monodualis. Apakah monodualis? Ya keduanya dia punya hak pribadi, dia juga punya hak sosial. Yang oleh karena itu di dalam negara Republik Indonesia ini tidak ada seseorang yang merasa berhak untuk kebutuhan dan keinginan dirinya sendiri dengan menzalimi hak-hak orang lain. Nah, hal yang demikian itu yang diatur oleh Pancasila. Secara etika, seseorang tidaklah bisa seorang politikus mementingkan kepentingan golongannya dan mengorbankan golongan dan mengorbankan rakyat Indonesia yang lain. Nah, jadi kalau etika Pancasila secara memandang manusia itu, ya dengan itu tadi, manusia itu mempunyai dua fungsi di dalam negara ini. Jadi itulah yang menjadi nilai-nilai moral untuk seseorang dalam melaksanakan politiknya. Kemudian dari manakah etika ini lahir? Teori-teori etika ini banyak. Saya hanya mencoba menyebutkan. Pertama ada teori Immanuel Kant yang menemukan, yang menggagas. Dia menyebut bahwa kebaikan itu lahir dilihat dari perbuatan itu sendiri tanpa melihat akibatnya. Jadi kalau menurut teori ini boleh saja orang menolong orang untuk berbuat jahat, itu dianggap baik. Kenapa? Karena perbuatan menolong ini baik. Yang kedua ada teori utilitarian. Teori utilitarian kebalikan dari teori tadi. Kebaikan suatu perbuatan yang beretika adalah ketika perbuatan itu berakibat baik.
Nah, jadi dia melihat dari akibatnya. Yang keempat ini orang Amerika itu yang menemukan, yang mengusung teori ini. Dia bernama John Rawls yang mengatakan teori keadilan sosial. Jadi keadilan sosial ini mengatakan bahwa yang baik dan beretika itu adalah semua perbuatan politik, semua perbuatan keputusan-keputusan kekuasaan asal adil, adil secara sosial. Itu dianggapnya baik secara etika. Nah, dalam buku Budaya dan Etika saya menulis dari semua teori tadi, saya tambahkan teori yang namanya teori kebenaran spiritual. Kebenaran spiritual ini adalah teori yang berlandas kepada agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Tidak ada satu agama pun yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa mengajarkan tentang keburukan. Sehingga saya sering mengatakan warga negara Indonesia tidak perlu belajar etika kalau ingin hanya mengetahui cara beretika yang baik. Begitu dia tahu tentang etika yang ada di dalam Pancasila. Jadi para politikus, para pejabat negara tentu sangat menyadari bahwa hukum saja tidak cukup untuk menciptakan kemaslahatan. Hukum tertulis maksudnya. Dan oleh karena itu dibutuhkan norma moral. Norma moral inilah yang disebut etika. Dan norma moral sudah ada di dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.